Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, babus shaim yusbihu junuba. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa di pagi hari junub? Apakah sah puasanya atau tidak? Ya. Kita dengar, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi an Malik, dari Imam Malik, an Sumay maula Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Al-Mughirah, annahu sami Abu Bakar ibn Abdurrahman qala, dia telah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, kuntu ana wa abi hina dakhalna ala Aisyah wa ummi Salamah. Aku bersama bapakku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan mendatangi Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah dan Aisyah memberitakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Nabi alaihi salatu wasallam bertemu waktu subuh masih junub, belum mandi, setelah menggauli istrinya tadi malam. Berarti bangun sahur masih junub enggak ada masalah. Tiba waktu sholat baru mandi atau masuk waktu baru mandi, tidak ada masalah. Yang penting jangan melakukan junubnya setelah masuk waktu fajar. Artinya berhubungan tidak boleh sudah masuk waktu fajar. Kalau sudah masuk waktu fajar, maka di sini kena kafaratun mughalladhah. Kafarah berat. Sama seperti hukumnya berhubungan di siang bulan Ramadan. Baik. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam bertemu dengan waktu subuh masih dalam keadaan junub. Thumma yaghtasil, kemudian Nabi mandi besar. Wa yasum, kemudian puasa. Qala Marwan berkata kepada Abdurrahman ibn Al-Harith, uqsimu billah, ya, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan ini engkau akan kaget wahai Abu Hurairah. Di saat itu Marwan masih berada di kota Madinah. Maka Abu Bakar ibn Abdurrahman berkata, fakariha dzalika Abdurrahman. Mendengar berita ini, Abdurrahman masih mengingkari. Lalu diceritakanlah kepada Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan beliau menjelaskan, inilah dia yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti para hadirin, junub malam hari belum mandi juga sampai tiba waktu subuh sah. Kemudian juga di siang hari pun dia bermimpi basah, keluar mani, hukum puasanya juga sah. Yang tidak boleh berhubungan di siang Ramadan atau sejak terbit fajar shadiq. Karena ingat, definisi saum, definisi puasa, yaitu al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari segala pembatal. Makan, minum, berhubungan sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Maka dalam batasan waktu ini, kurun waktu ini, ya, kalau melakukan pembatal berarti batal puasanya. Kalau melakukan jima maka kena kafarah mughalladhah, yaitu tebusan yang berat. Pertama, memerdekakan budak. Sekarang susahnya cari budak. Yang kedua, kalau nggak bisa pindah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini juga berat. Yang ketiga, it'am, memberikan fakir miskin makan makanan yang mengenyangkan, yaitu 60 orang satu kali berhubungan.
Dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa penjelasan dan faedah dari hadis ini? Yang pertama, al-junub la yamna'u minas shiyam. Junub itu tidak menghalangi orang untuk berpuasa. Cuma menghalangi orang untuk apa? Salat. Ya. Menghalangi orang untuk berdiam di dalam masjid, menghalangi orang untuk tawaf. Adapun puasa tidak menghalangi. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk subuh masih belum mandi besar. Faedah yang kedua dari hadis ini, mandi junub lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, "Thalathatun la taqrabuhumul malaikah." Ada 3 orang yang tidak didekati oleh para malaikat. Malaikat rahmat enggak dekat, Mir. Pertama, al-junub hatta yatawadda. Orang junub sampai dia berwudu. Maka kalau mau tidur dalam keadaan junub, paling tidak apa? Wudu. Kalau enggak, tayamum. Minimal sudah. Jangan sampai itu tidak, ini tidak. Namun ketika mampu mandi itu lebih apa? Lebih bagus, lebih apa? Yang kedua yang tidak didekati oleh malaikat rahmat siapa? As-sakran, orang yang mabuk. Punya. Yang ketiga yang tidak didekati oleh malaikat rahmat, jifatul kafir, bangkainya orang kafir. Ini tidak didekati oleh malaikat rahmah. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan suhulatu wa yusril Islam, kemudahan ajaran Islam. Sebab ingat, di awal-awal malam hari itu orang-orang tidak boleh untuk berhubungan dengan istrinya. Malam puasa. Maka sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 187, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Sekarang silahkan kalian gauli dia. Yang sebelumnya, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Allah halalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian. Kapan? Pada malam puasa. Sebelum turunnya ayat ini, ya, Qais ibn Sirmah radhiyallahu anhu al-Ansari, ya, pulang kerja tidur karena menunggu istrinya cari untuk berbuka. Begitu ketiduran, istrinya cari untuk berbuka, pulang-pulang suaminya tidur. Akhirnya istrinya mengatakan, "Celaka engkau hai suamiku." Nah, begitu bangun tidur, kalau malam hari udah nggak boleh makan apa-apa sudah. Termasuk tidak boleh berhubungan. Akhirnya kerja. Besoknya kerja dalam keadaan masih lapar. Berarti 2 hari dia lapar. Pingsan. Begitu pingsan barulah turun firman Allah Azza wa Jalla ini. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum. Allah Maha tahu kalian tuh enggak sanggup menahan nafsu kalian. Fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna. Sekarang silakan kalian gauli mereka. Jadi Islam ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita orang-orang belakangan ini sangat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.